ada 3 golongan. Kita buat 3 golongan. Pertama, golongan penulisan buku. Yang sekarang naskah itu penulisan buku. Karena kaligrafi dibuat untuk tulis buku. Penulisan buku, yang kedua hiasan musaf, dan ketiga dekorasi. Waktu yang digunakan 2 jam setengah. 2 jam setengah itu bisa dibuat. Karena apa? Karena karya waktu itu sangat sederhana sekali. Jadi hanya tulisan memanjang, dekorasi 240 cm kali 60. Tulisannya sulus, boleh ditambah huruf yang lain waktu itu. Kalau kita perhatikan sekarang begitu rumitnya gitu ya. Nah, waktu itu belum terpikirkan perempuan perlu maju atau tidak itu. Siapa yang sanggup maju silakan, mau perempuan mau laki-laki. Jadi dari satu daerah itu ada yang diajukan hanya 1 putra untuk mewakili 3 golongan sekaligus. Boleh juga putri 3 golongan sekaligus. Nah, kemudian pada MTQ selanjutnya ke-15 yaitu di Jogja tahun 1991. Nah, mulai dipikirkan wah ini harus diwakili oleh 1. Jadi 1 golongan harus 1 orang. Kemudian yang kedua harus ada pula ini putri. Sebab ketika putri dan putra maju, putri selalu kalah, selalu berada di bawah laki-laki. Padahal mereka juga ingin mengalahkan laki-laki. Nah, maka kita usulkan itu usul supaya masuk itu begitu lamanya. Nah, baru tahun 94 ada putri. Jadi berarti usul untuk adanya putri itu 3 tahun di Pekanbaru, yaitu pada MTQ nasional ke-17. Nah, itu barulah putri ada. Begitu putri maju, ternyata putri banyak yang lebih hebat dari putra itu. Dan ketika kita usul berkali-kali ditolak. Bahkan dijawab oleh pimpinan Dewan Hakim, yaitu Profesor dengan Fakultas Syariah ini. Nah, beliau bertanya, apakah perempuan ada pesertanya? Oh, banyak. Di provinsi, di kabupaten itu mereka antri. Tapi ketika harus beradu dengan putra, selalu kalah. Akhirnya diusulkan terus berkali-kali. Bahkan sampai saya memutus Profesor Agil, kalau besok rapat tolong bilang itu soal putri itu. Dan akhirnya diterima. Nah, maka sejak itu kemudian pada MTQ di Jambi tahun 97, yaitu MTQ ke-18, putri mulai dan baru kelihatan ada perbedaan. Nah, sejak itu karya-karya semakin rumit. Jadi semakin lengkap, semakin rumit, termasuk warna-warnanya. Bahkan pada waktu itu yang namanya cat itu masih sederhana. Di Sumatera orang pakai Viotex yang harganya 20.000. Di Jawa juga menggunakan Romantek yang harganya 40.000. Kemudian tiba-tiba muncul Mobilex yang harganya 70-80.000. Nah, sehingga karya-karya jadi bagus dan kelihatan memang berbeda antara karya yang digores dengan Viotex dan Mobilex beda. Kalau Viotex dan Romantek begitu digores jelas, tapi setelah kering itu jadi pucat. Nah, sedangkan kalau Mobilex begitu digores jelas, begitu kering tambah jelas. Jadi antara karya yang menggunakan cat harganya murah dan harganya berbeda. Nah, kemudian kita pikirkan lagi yang sekarang kita kerjakan itu, yaitu golongan kaligrafi kontemporer. Nah, kontemporer ini pada tahun 1988 Mas Syaiful Adnan dari Jogja, seorang pelukis dan kawan saya, itu usul, Mas Didin, apa bisa nggak kaligrafi lukis dimasukkan ke MTQ? Waktu itu belum ada kata kontemporer dan saya sendiri menganggap itu mustahil sekali itu. Kaligrafi lukis masuk ke sini, wah itu nggak bisa mas. Tapi nanti deh saya pikir-pikir. Nah, di luar itu saya pikir, wah ini penting juga, khususnya untuk para pelukis. Jadi niat kami memasukkan kontemporer atau lukis itu khusus untuk para pelukis.
karena mereka tidak sanggup bertarung dengan para khatib dari pesantren. Jadi biarlah untuk mereka. Itu sampai akhirnya tahun 2014 baru wujud, yaitu pada yang ke-25 di Batam. Jadi berarti memasukkan kontemporer itu 20 tahun baru diterima dengan merayu-rayu berkali-kali terus. Dan yang akhirnya sampai sekarang itu kita ingin, karena ada perkembangan baru, perkembangan teknologi yang tidak boleh kita tolak, yaitu digital, maka kita coba usulkan. Itu selama 3 tahun sampai sekarang, alhamdulillah dikabulkan, sehingga besok ada digital pada MTQ nasional ke-30 besok di Kalimantan Timur, yang katanya nanti akan dibuka, dibingkai oleh Pak Jokowi kalau Jokowi masih ada dan memerintah. Nah, jadi dengan demikian maka pertanyaan pertama itu dianggap kaligrafi di MTQ mandek, tidak bergerak, stagnan, jumut, itu tidak tepat. Karena dari waktu ke waktu terus kita coba. Nah, kemudian usul supaya kembali ke kain cicak, ya tentu tidak bisa. Karena lomba kaligrafi di cicak Turki itu hanya hitam putih, cuma kertasnya kertas mokohan. Nah, hitam putih, sedangkan yang hitam putih itu merupakan lomba kaligrafi kita yang pertama. Berarti kalau kembali ke sana sama dengan kembali ke zaman batu, ke zaman dulu. Nah, di waktu di Aceh itu hitam putih. Nah, kemudian yang usul supaya kertas diganti dengan kertas mokohan atau kertas licin, itu juga kami pertimbangkan. Nah, kenapa menggunakan kertas kita? Jadi apa yang ada di Indonesia ini, kita memiliki lomba yang khas Indonesia. Bahkan ini tadi saya ketemu dengan beberapa tokoh kaligrafi di Timur Tengah dan di Turki, mereka justru memuji, wah, lomba kaligrafi di Indonesia hebat sekali, beragam-ragam bentuknya, bahkan direct secara langsung 8 jam mau selesai. Sedangkan lomba-lomba internasional itu berbulan-bulan, bahkan cicak itu setahun lebih. Nah, jadi ketika kemarin pemenang itu Teguh Prasetyo, itu ada kelompok yang menuduh dari sana, menuduh katanya wah itu hasil jiplakan. Dan kita jawab, di Indonesia tidak ada tradisi menjiplak. Tukang jiplak itu orang Timur Tengah itu, mereka juga jiplak. Nah, kemudian ditantang, kalau begitu sudah langsung saja lombanya di tempat. Kalau langsung tambah menang itu, karena kita sudah terbiasa dengan lomba langsung gitu ya. Nah, salah satu bukti diantaranya beberapa juara internasional dari sini, dari Indonesia, ketika ikut lomba kaligrafi kita itu nggak dapat tempat, karena kebiasaan mereka itu membuat karya berbulan-bulan bahkan tahunan, sedangkan kalau lomba langsung hanya 7 atau 8 jam. Itu banyak yang memuji seperti itu. Nah, kemudian apakah kita harus ikut gaya khusus yang di Timur Tengah, madrasah Baghdad, madrasah Mesir, atau madrasah Turki? Saya menjawab tidak itu. Nah, saya sendiri yang membina di Lemka itu mengajarkan seluruh karya master. Jadi guru-guru internasional yang dikenal itu seluruhnya dipelajari, memperbanyak guru, bukan hanya satu guru. Jadi bukan hanya Syauqi saja, atau hanya Hasim saja, atau Hamid Ibrahim saja, atau Ihsan saja, tidak. Nah, ini sama dengan ketika kita belajar agama, belajar fikih misalnya, itu Imam Syafi'i itu jadi contoh. Imam Syafi'i itu punya 2 guru, satu guru yang kuno, Imam Malik, kedua guru yang liberal, yaitu Imam Hanafi. Imam Syafi'i mempelajari seluruhnya, bahkan ada mengatakan gurunya itu 200, ada mengatakan gurunya 400 guru. Jadi dengan belajar ke seluruh guru, maka dia akan tahu segala hal. Maka mazhab Imam Syafi'i itu plastis, bisa diterima oleh seluruh pihak. Karena apa? Karena sumber dan referensinya dari mana-mana, dari berbagai guru, dari berbagai mazhab. Maka kalau di sini ada kewajiban, ikut saja mazhab Mesir, mazhab Turki,
Saya menjawab oh tidak. Tapi kalau ada yang ingin menghubungkan sanad, sanad kepada misalnya Bilaid, oh boleh saja. Saya menghubungkan sanad kepada Rifa'i, oh boleh, tidak apa-apa. Tetapi kita belajar seluruhnya. Nah itu ciri khas Indonesia kita. Ya kita tidak niru-niru apa yang ada di sebelah sana. Nah kemudian bagaimana supaya kita betul-betul menguasai apa yang sedang kita pelajari? Ya tentulah kita harus terus-terusan belajar. Ini para dewan hakim juga terus-terusan diberi briefing-briefing, kemudian penataran-penataran, sama dengan peserta dikasih latihan-latihan yang tidak pernah berhenti. Nah, oleh karena itu maka untuk menguasai huruf dan lingkungannya kita perlu modal. Apa modal kita itu? Modal kita itu mengintensifkan setidaknya ada 5 modal yang sudah kita ketahui tentu. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi kita harus terus belajar perkembangannya, termasuk juga sekarang itu di dalam kaligrafi di lomba bukan hanya mazhab huruf yang kita kuasai, tapi mazhab huruf. Karena ada yang memilih gaya Hashim, ada memilih gaya Izzat, memilih gaya Syauqi, gaya Halim dan lain-lain, gak apa-apa. Jadi apapun dipelajari. Nah yang pertama itu jadi kita pengetahuan itu mengetahui seluruh kaligrafi, termasuk perkembangannya. Jadi sama dengan tilawah itu harus menguasai lagu. Dari mulai lagu Soba, Jiharga, Bayati, Syika dan lain-lain itu semuanya harus dikuasai. Nah kemudian yang kedua, modal kedua itu pemahaman. Artinya memahami detail-detailnya. Jadi kita harus paham betul. Wawu untuk nasah tentu beda dengan wawu sudus. Kepala wawu untuk Farisi berubah tidak berubah, sama dengan untuk Diwangi tidak berubah, tapi ada bedanya. Apalagi dengan ribah, itu harus dikuasai betul detail-detailnya. Karena antara ilmu dan paham itu dua yang harus disatukan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahamannya. Jadi pemahaman itu detail-detailnya, termasuk cara nyambung dal untuk Diwangi, nyambung gedal tentu beda dengan kerok. Nah itu banyak para peserta yang sering salah. Itu karena apa? Karena mungkin kurang tahu atau jarang mempelajari secara detail. Nah, kemudian yang ketiga penerapan. Penerapan itu artinya sanggup menerapkan apa yang sudah diketahui dan apa yang sudah dipahami. Nah kalau kami, saya misalnya, saya sebagai juri nggak bisa terapkan juga nggak apa-apa, karena tidak akan dihukum, tidak dapat juara, tidak. Tetapi yang penting saya sebagai pelatih harus tahu. Nah kalau menerapkan ini ada di peserta. Jadi peserta itu harus sanggup menerapkan apa yang diketahui dan apa yang dipahaminya. Sama dengan pelatih bola, si Riddle itu cara melatih harus lempar ke sana, kocek ke sini, tendang. Oh dia bisa. Walaupun kalau dia maju belum tentu jadi tidak bisa. Kita tidak bisa. Itu pelatih nggak apa-apa. Tapi kalau peserta harus memiliki pengetahuan dan pemahaman serta sanggup menerapkannya. Nah kemudian yang keempat itu analisa. Analisa itu memperbandingkan. Jadi kita tuh harus membanding-bandingkan karya kita dengan karya yang hebat-hebat. Memperbandingkan goresan kita dengan goresan guru. Memperbandingkan huruf kita dengan huruf para tokoh kaligrafi. Harus sanggup memperbandingkan, dan itu berarti kita harus sanggup mengetahui apakah yang buruk yang bagus atau yang saya yang bagus. Harus bisa. Jadi harus dibanding-bandingkan. Tanpa perbandingan kita tidak akan bisa maju. Jadi kalau istilah kita itu bagaikan katak di dalam tempurung. Jadi merasa diri barang hebat,
kalau nanti merasa sudah bagus, kok kenapa nggak jadi juara ya? Ternyata dia tidak tahu karya orang lain itu lebih bagus. Nah, maka kita perlu membanding-bandingkan karya sendiri dengan karya-karya orang lain. Jadi setiap perusahaan tentu harus punya album karya supaya mengetahui karya-karya orang lain itu kok lebih maju, lebih bagus. Nah, dan yang terakhir itu evaluasi. Nah, evaluasi itu artinya menyimpulkan. Semua khotob harus sanggup menyimpulkan. Nah, kesimpulan itu kemungkinan dua. Pertama, kesimpulannya itu karya saya sudah bagus. Nah, kalau sudah bagus dipertahankan. Atau yang kedua, karya saya belum bagus. Kalau belum bagus artinya harus terus digosok lagi, digosok sampai bagus, sampai sempurna. Maka di dalam kaligrafi itu ada yang namanya amaliyatus sokr, proses menggosok, mengamplas, menyempurnakan. Seperti kalau kita membangun rumah ya. Nah, ini bangunan, ini sudah jadi, hujan tidak masuk, tetapi ini belum layak, ini belum tuntas, maka perlu ada penyelesaian di penghalusan, digosok, diamplas, dicat dan seterusnya. Ini belum jadi. Nah, jadi kemungkinan karya kita sudah bagus, sudah jadi, tapi belum sempurna, maka perlu digosok, dilatih, diulang-ulang terus sampai betul-betul menjadi sempurna. Nah, itulah. Jadi lima kriteria ini merupakan modal untuk kita untuk mengembangkan karya kita. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa peserta, bahkan mungkin juga dewan hakim di beberapa tempat itu banyak yang kurang memahami aturan lomba. Sebagai contoh, yang banyak salah itu terutama dalam hal kaligrafi kontemporer. Ada yang tampil dengan hak sulus persis kupi. Nah, kalau yang ditampilkan itu kupi, itu bukan kontemporer, itu tulisan hak tradisional. Sukanya ngasih istilah, katanya kaligrafi kontemporer berkaidah. Yang dia maksud itu kontemporer, tapi pakai sulus, pakai nasib, pakai diwani. Itu tidak benar, karena kontemporer itu berkaidah. Nah, apa kaidahnya antara kaligrafi klasik tradisional dengan kaligrafi kontemporer? Nah, kalau kaligrafi klasik tradisional kaidahnya itu huruf per huruf, sulus, parisi, diwani, kupi, itu ada kaidah huruf per hurufnya. Nah, kemudian kok kontemporer tidak ada hurufnya? Nah, kaidah kontemporer itu bukan huruf melainkan al-wasf. Al-wasf itu deskripsi atau gambaran. Jadi bukan huruf per huruf. Nih, kaligrafi kontemporer figural itu harus menggambarkan figur sesuatu. Figur pohon, figur gunung, figur mega, figur air. Jadi siapa yang pas figur yang ada di situ dianggap lebih sempurna. Nah, jadi gambaran bukan huruf per huruf. Nah, demikiannya kontemporer tradisional misalnya. Kontemporer tradisional itu maksudnya karya-karya yang masih ada bau-bau tradisionalnya. Misalnya kepalanya seperti ada ibroh, itu kan mirip sulus, tapi ke bawahnya dibebaskan. Jadi berarti karya kontemporer berbau tradisional, bukan tradisional sepenuhnya, bukan. Itu yang harus dipahami. Demikian juga untuk figural, demikian juga untuk abstrak dan seterusnya. Nah, ini yang harus dipelajari oleh kita. Maka mudah-mudahan dialog pagi hari ini menambah pengetahuan kita sehingga kita dapat mengikuti terus arus perkembangan kaligrafi yang bergejolak di dunia kita. Nah, yang sekarang ini kawan-kawan kita sedang mengambil hadiahnya di Malaysia. Nah, mereka pada juara semua. Itu hampir 90% orang Indonesia semuanya yang juara itu. Dari Indonesia ada berapa? Jumlahnya 80. Jadi dari Malaysia 30. Yang juara
juara mayoritas di kita ada 80%. 80% direbut orang-orang kita dari Indonesia. Jadi kita review itu dapat itu. Cuma dia nggak mau ambil hadiahnya karena ikut di sini gitu. Tapi nanti dikasih kan. Sumatera Barat. Nah, jadi itu seperti itu harus kita lihat bersama. Bahkan sekarang karya-karya kita itu sudah selevel dengan yang ada di dunia internasional. Oleh karena itu maka ikutilah segala macam perkembangan, baik perkembangan ilmunya maupun aktivitasnya. Jadi lomba-lomba internasional itu ikuti, karena kita sudah selevel dengan mereka. Mudah-mudahan kita selalu sukses dan semakin maju serta semakin berada di dalam kebahagiaan sampai akhir kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah untuk pertama dan hadirin semua, karena kegiatan kita ini adalah dialog, maka akan ada dialog nanti. Jadi pertanyaannya dicatat saja dulu, nanti saja. Jadi kita